Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan tonggo I Am The Blade Master. Untuklah episode terbarunya, yaitu episode 4. Untuk di part sebelumnya, MC utama kita yang telah menyimpan pedang iblis berdarah atau pedang Qinfeng telah berhasil dikendalikan olehnya. Lebih tepatnya, dialah yang dikendalikan oleh darah iblis. Dan di sana juga ada wanita yang bernama Qiu Jiansui sebagai heroin pertamanya yang akanlah membantu dia dalam mengendalikan pedang tersebut. Dan kali ini kondisi dia sedanglah dirasuki. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Siapa sangka Yang Ren yang telah diikat dan ditarik malah tidak sengaja mencium dirinya. Alhasil ya, Qiu Jiansui langsung meninjunya guys, membuat dia langsung tersadarkan cara yang begitu ampuh. Dan pada akhirnya Yang Ren haruslah diikat kembali. Dan dia benar-benar begitu kesal karena dia sangatlah suka untuk menggantung seseorang. Alasan Qiu Jiansui melakukan ini ya agarlah dia berjaga-jaga agar Yang Ren sama sekali tidaklah kerasukan lagi. Jika kerasukan itu akanlah mempersulit dirinya. Tidak sampai di situ, dia juga tidak inginlah membuat masalah lagi. Alhasil, Nona Qiu juga meninggalkan dirinya. Untuk Yang Ren hanya bisa memohon dalam melepaskan dirinya. Hanya saja dia sama sekali tidaklah didengarkan. Dan secara tiba-tiba Yang Ren langsung terdiam. Ternyata untuk surat yang sebelumnya dia temukan adalah ilmu bela diri masihlah berada di hadapannya. Melihat itu, dia mencoba untuk mengingat apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Namun sayangnya, dia sama sekali tidak bisa mengingat keseluruhannya. Begitu juga dengan Nona Qiu, dia sungguh begitu penasaran latar belakang dari Yang Ren. Karena dia memiliki pedang iblis dan juga surat yang begitu sangatlah aneh. Hal ini ya membuat dia penasaran juga apakah di dalam tubuhnya terdapat sebuah rahasia. Sangat disayangkan, Yang Ren yang masih belum terlepas dari ikatannya, sudah ada murid Pavilion Changfeng yang telah mengetahui letak keberadaannya. Mendengar suara langkah kaki, Yang Ren buru-buru untuklah melepaskan dirinya. Beruntungnya saja dia berhasil melepaskan diri dengan tepat waktu. Dan ketika para murid Pavilion Changfeng memasukinya, mereka langsunglah disambut oleh Yang Ren. Karena identitas dari Yang Ren telah diketahui dan mereka memang berniat untuklah menghabisi nyawanya, sehingga mereka terlibat dalam pertarungan. Yang lebih mengejutkan, kalau Yang Ren pergerakannya lebih cepat dari sebelumnya. Dirinya menyadari kalau tubuhnya mengalami sebuah perubahan. Alhasil ya, untuk murid Pavilion Changfeng ini dipermainkan oleh Yang Ren. Dia terus-terusan menghindar, membuat lawannya sungguh begitu kesal dan memprovokasi Yang Ren. Kalau dirinya hanya bisa menghindar dan menghindar saja, mengapa dia tidak mencoba untuklah memukulnya? Alhasil, Yang Ren langsung menuruti permintaannya. Dia mengambil ancang-ancang dan dua pukulan langsunglah dilayangkan ke perutnya, membuat dia terpental cukuplah jauh. Yang Ren sendiri saja sungguh begitu terkejut. Ternyata dia tidak benar-benar bermimpi. Sekarang dia telah menjadi begitu sangatlah hebat. Dan kini tersisa 3 murid yang benar-benar begitu marah kepadanya. Tetapi ya, Yang Ren sudah tahu dengan kemampuannya, dia kembali mempermainkan mereka bertiga. Salah satu contohnya seperti pria gemuk ini yang sedanglah mencoba untuk memanjat, langsunglah diinjak-injak olehnya. Pada akhirnya ya, mereka bertiga memang tidaklah berhasil untuk menangkap dirinya. Akan tetapi guys, secara tiba-tiba kemampuan yang dibangga-banggakan oleh Yang Ren menghilang begitu saja. Dia tidak bisa menghindari serangan mendadak dari lawan sebelumnya atau kakak pertama.
Alhasil ya, serangan tersebut berhasil menghantam wajahnya, membuat dia langsunglah tersungkur. Dan dari semua ini, Yang Ren sungguh begitu kebingungan. Dia merasakan kalau tubuhnya tiba-tiba kembali seperti sebelumnya. Alhasil, dia langsunglah meminta maaf kepada mereka semua karena dia tidak memiliki niat untuk mempermainkan mereka. Dan ketika serangan inginlah diarahkan kepadanya, tiba-tiba mereka juga mendapati serangan dari kelompok pria berbaju hitam yang diketuai oleh Zhao Fengqi. Dia juga memiliki julukan sebagai pisau pemotong angin. Ditambah, dia juga sebagai ketua ngarai Tianfeng. Untuk murid Pavilion Changfeng sungguh begitu mengenalinya dan mereka tidak inginlah menambah musuh baru. Sehingga kakak pertama meminta kepada adik-adiknya untuklah pergi dari sini dan jangan terlibat dalam pertarungan apapun. Sesuai peraturan dari para tetua, kalau murid Pavilion Changfeng tidak diperbolehkan untuklah menambah masalah lagi. Contohnya ya seperti ini ya. Setelah mereka pergi dari sana ya, mereka dengan begitu sengaja menjatuhkan kertas buronan milik dari Yang Ren. Alhasil, dia mencoba untuklah menjelaskannya dengan begitu detail. Sedangkan untuk Nona Chu yang tidak sengaja melihat di papan pengumuman, ternyata ada kertas buronan dari Yang Ren. Dia yang melihatnya menyatakan kalau itu adalah palsu. Tidak mungkin dengan kemampuan buruk seperti Yang Ren bisa untuk menghabisi ratusan keluarga bela diri pedang. Tetapi untuk para warga di sana meminta kepada Nona Chu untuk jangan asal bicara karena surat penangkapan ini telah diumumkan secara langsung oleh Pavilion Changfeng. Sudah pasti isi dari surat tersebut adalah asli. Namun Nona Chu yang sudah tahu betul kalau Pavilion Changfeng bukanlah pavilion yang begitu baik. Dia langsunglah mempertanyakan siapa yang tahu tentang permasalahan ini. Mungkin saja untuk Pavilion Changfeng memiliki kesalahan dengan ratusan keluarga bela diri pedang, tetapi semua ini dilimpahkan kepada Yang Ren sebagai pelaku utamanya. Jadi maksudnya, Pavilion Changfeng telah memfitnah Yang Ren sebagai pelaku pembantai guys. Namun tetap saja para warga yang telah dicuci otaknya oleh Pavilion Changfeng karena menurut mereka Pavilion Changfeng adalah pavilion yang berwibawa, bijaksana, dan memegang sepenuhnya keadilan. Jadi untuk apa mencoba memfitnah seorang bocah yang sama sekali tidaklah dikenal? Justru itu patut dicurigai. Terkecuali ya memfitnah seseorang yang sangatlah terkenal itu sangatlah tidak mungkin guys. Dan gara-gara perdebatan inilah membuat Nona Chu dianggap sebagai komplotan dari buronan tersebut. Lantas, Nona Chu juga sungguh begitu kesal karena dia disangkut pautkan dengan Yang Ren, membuat dia mengenuskan pedang ke arah mereka, sehingga para warga menjadi begitu ketar-ketir. Kembali kepada Yang Ren yang telah menjelaskannya dengan begitu sangatlah detail. Ternyata untuk ketua Zhao Fengqi mengenali gurunya, yaitu tetua Su Nian. Setelah menjelaskannya dengan begitu detail ya, kini Fengqi percaya kepada kata-katanya. Namun ketika Yang Ren mengambil pedang iblisnya, membuat Zhao Fengqi sungguh begitu penasaran. Tampaknya dia pernah melihat pedang tersebut di suatu tempat. Hanya saja ya ingatannya masihlah samar-samar guys. Jadi dia meminta kepada Yang Ren mengizinkan dirinya untuklah melihatnya dengan begitu jelas serta memeriksanya. Sayangnya semua ini sudahlah terlambat. Yang Ren yang mencoba untuk melindungi pedangnya, tetapi pedangnya lah yang mengendalikan tubuhnya, membuat mereka terlibat dalam pertarungan yang begitu singkat. Zhao Fengqi yang menyadari kalau pedang ini berbahaya, dia pun langsung menutup titik meridiannya dalam sementara waktu. Setelah dirinya tersadarkan, Zhao Fengqi memberikan peringatan kalau pedang ini sungguh begitu sangatlah berbahaya. Untuk mengendalikan pedang ini hanyalah orang-orang terkuat saja. Jadi untuk saat ini ya dia disarankan untuk janganlah menggunakan pedang tersebut. Jika tidak, maka dia akanlah menanggung resikonya yang begitu besar. Mendengar perkataan dari Zhao Fengqi ya,
membuat Yang Ren sungguh begitu terpukul. Ternyata untuk selama ini dia hanyalah berpikir sempit dan mengira kalau dirinya sungguh begitu hebat ketika menggunakan pedang iblis. Karena sudah saking malunya, dia pun berterima kasih untuk peringatan tersebut dan meninggalkan mereka secara terburu-buru. Setelah Yang Ren pergi dari sana ya, bawahan dari Zhou Fengqi mempertanyakan apakah bocah ini benar-benar orang yang telah menghabisi ratusan keluarga. Zhou Fengqi hanya geleng-geleng kepala saja. Sesingkatnya, Yang Ren yang telah berada di suatu kota dan mencoba untuklah memasukinya, tetapi di depan gerbang kota sudah ada murid pavilion Changfeng yang sedanglah memeriksa satu persatu para warga yang inginlah memasuki kota. Tidak disengaja ada salah satu pria bertopeng yang mengaku sebagai murid Tebing Uyan dan dia tidak diperbolehkan untuklah melepaskan topengnya. Jika mereka masih memaksa, maka dia akanlah bertarung mati-matian dalam mempertahankan topeng tersebut. Untuk para murid pavilion Changfeng ya sungguh begitu tidak mengerti, tetapi mereka percaya kalau pria satu ini memang berasal dari Tebing Uyan karena dari pihak tersebutlah adanya sebuah peraturan mereka tidak diperbolehkan untuklah membuka topeng jika tidak diizinkan oleh ketuanya. Alhasil dengan begitu mudah pria ini diizinkan untuklah masuk. Sedangkan untuk Yang Ren yang telah melihatnya dengan begitu jelas, dia langsunglah mendekati pria tersebut dan meminta untuklah berbicara sebentar. Tetapi ada maksud lain, dia inginlah mengambil topeng tersebut. Sayangnya ya, kekuatan dari Yang Ren ternyata benar-benar begitu lemah. Sudah beberapa pukulan dia kerahkan, tetapi tetap saja tidak bisa membuat pria ini benar-benar pingsan. Namun dengan begitu konyolnya, si pria bertopeng ini mengeluarkan pedangnya dan tidak sengaja pedangnya malah menghantam tubuhnya membuat dia jatuh pingsan. Dan pada akhirnya ya, Yang Ren berhasil untuklah mendapati topeng tersebut serta bajunya. Namun baru saja beberapa langkah dalam kota, dia langsung ditegur oleh seniornya, di mana ternyata mereka memiliki sebuah misi yang begitu penting dan disuruh untuklah berkumpul di suatu tempat. Alhasil, dia terpaksa untuklah mengikutinya. Ketika di tempat perkumpulan, di depannya ada sang ketua yang meminta kepada mereka semua untuklah bersiap-siap dalam membalaskan dendamnya. Dan dendamnya ditujukan kepada salah satu wanita yang tak lain yaitu Nona Qiu. Ternyata untuk di masa lalu Tebing Uyan memiliki perselisihan dengan sekte pedang yang diketuai oleh Nona Qiu. Dan saat ini mereka telah mendengar kabar kalau Nona Qiu berjalan sendirian. Maka ya ini adalah kesempatan yang begitu langka untuklah balas dendam. Sehingga seluruh para murid Tebing Uyan langsunglah dikerahkan atau disebarkan untuk mencari keberadaannya. Karena kebetulan juga kalau Nona Qiu berada di kota yang sama. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya yaitu minggu depan guys. Untuk episode kali ini ya hanya perkenalan beberapa tokoh yang cukuplah begitu penting. Contohnya seperti Zhou Fengqi yang nantinya akanlah menjadi guru baru dari Yang Ren. Karena dia juga mengenali guru pertama dari Yang Ren guys. Entah siapa namanya, Mimin lupa ya. Namun yang pasti ya, dia juga bela diri pedang yang cukuplah hebat. Sedangkan untuk Nona Qiu, nantinya juga akan menjadi heroin pertamanya. Wow. Oke lah kalau begitu, Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.